Jadi selama pandemi ini kan, selama pandemi sudah kurang lebih setahun ya Mas ya. Jadi kita juga familiar dengan namanya rapid test, rapid test antibody, rapid test antigen, dan rapid test dan swab PCR. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi rapid test ini digunakan untuk screening awal diagnosa COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain amma ba'du. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Kak Anwaruddin Al-Wafi di Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini dengan tema apa beda rapid test, rapid antibody, rapid antigen, dan swab PCR. Bersama dengan narasumber kita dari Puskesmas Taman, yakni dari Dr. Yevita Frederica. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Wafi. Saya manggil Ibu, ini kesannya kayak terlalu berlebihan. Soalnya wajahnya meskipun tertutup masker, tapi saya bisa melihat dari sorot matanya ini masih memancarkan aura yang sangat muda ya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta izin dulu ya Ibu. Apakah saya boleh nih menyebut dengan kata Mbak gitu? Iya boleh. Oke. Biar lebih santai ya. Karena obrolannya ini obrolan yang cukup santai aja Ibu. Ya. Oke, dari Mbak Yevita Frederica atau Mbak Yevita aja nih? Mbak Yevita boleh. Oke, Mbak Yevita aja ya. Baik Mbak Yevita, jadi banyak sekali di kalangan masyarakat ini masih bingung apa sih rapid test itu, kemudian apa itu rapid antibody, kemudian apa itu rapid antigen. Nah, dari 3 rapid yang sudah saya sebutkan ini kan di kata terdepan itu ada kata rapid ya. Nah, masyarakat itu bingung. Rapid nggak sama aja sih Mas gitu atau gimana sih gitu. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan nanti, dan kemudian apa itu swab PCR. Nah, di sini apa sih Mbak perbedaan dari masing-masing tes tersebut gitu? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa di rumah. Oke, terima kasih Mas Wafi. Saya diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk menjelaskan tentang apa itu rapid test dan apa itu swab PCR. Jadi selama pandemi ini kan, selama pandemi sudah kurang lebih setahun ya Mas ya. Jadi kita juga familiar dengan namanya rapid test, rapid test antibody, rapid test antigen, dan rapid test dan swab PCR. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi rapid test ini digunakan untuk screening awal diagnosa COVID. Kalau swab PCR itu untuk digunakan untuk diagnosa pastinya. Jadi gold standarnya nanti itu dilakukan pemeriksaan swab PCR. Rapid test sendiri ini ada 2 macam yang kita kenal, rapid test antibody dan rapid test antigen. Dua tes ini untuk beda sebenarnya, sama-sama rapid test tapi kegunaannya berbeda. Yang pertama, rapid test antibody ini digunakan untuk mendeteksi adanya antibody dalam tubuh manusia. Antibody ini sejenis pertahanan tubuh, jadi respon imun tubuh jika ada virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Berarti bisa dikatakan ini untuk mengecek kekebalan tubuh ya? Betul, kekebalan tubuhnya, antibodinya ya. Kalau medisnya sih namanya antibody gitulah ya. Jadi antibody ini dalam tubuh itu sebenarnya ada 2 macam, namanya IgG, immunoglobulin IgG dan IgM. Singkatannya Ig itu immunoglobulin. Jadi kalau IgM itu antibody yang terbentuk pada fase akut. Jadi pada saat virus baru pertama masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Kalau IgG itu muncul pada saat fase kronis. Jadi virusnya ini sudah beberapa lama masuk dalam tubuh, tapi antibodinya ini masih mengingat, oh dulu virus ini pernah masuk ke dalam tubuh manusia itu. Jadi terbentuknya kronis gitu. Kemudian kalau antigen, rapid test antigen itu digunakan untuk mendeteksi adanya protein virus dalam saluran pernafasan.
Nah, protein virus yang masuk ke dalam tubuh manusia ini biasanya dikenal dengan nama antigen. Ibaratnya kalau sebuah istana itu pasti punya tentara. Nah, bala tentaranya inilah yang dinamakan antibodi. Ketika musuh masuk, musuh ini diibaratkan sebagai antigen. Jadi di tubuh ini dilindungi oleh si antibodi ini tersebut. Seperti itu, Mas Wafi. Kemudian yang ketiga ini swab PCR. Swab PCR ini lebih spesifik, Mas, karena digunakan untuk mendeteksi materi genetik yang ada dalam si virus ini. Materi genetik ini seperti DNA dan RNA. Jadi dia lebih spesifik untuk mendeteksi si virus ini. Seperti itu. Perbedaannya dari cara pengambilannya, Mas. Kalau rapid test, walaupun sama namanya rapid test, tapi rapid test antigen dan rapid test antibody ini pengambilannya berbeda. Kalau rapid test antibody itu diambil dari sampel darah ujung jari biasanya ya. Kalau rapid test antigen itu diambil dari swab tenggorokan atau swab hidung, seperti itu. Kalau swab PCR dilakukan dengan mengambil swab juga, usap tenggorok atau usap hidung. Kemudian dari cara pengerjaannya, pemeriksaannya itu kalau swab rapid test pasti lebih cepat ya, Mas ya, karena kan untuk screening awal. Jadi biasanya cuma 10 sampai 30 menit dia sudah bisa kelihatan hasilnya, seperti itu. Kalau misalkan swab PCR itu biasanya lebih lama, sekitar 24 jam sampai lebih biasanya bisa. Kalau kegunaannya yaitu, Mas, rapid test itu untuk screening awal, misalkan misalkan nih ada orang bepergian dari jauh, kemudian setelah bepergian itu dia ada batuk pilek panas, ada penciuman menurun, terus pengecapan juga menurun, ya nggak bisa merasakan asin, manis, seperti itu, kita curiga nih dia ke arah COVID, makanya dilakukan pemeriksaan awal dulu, bisa rapid test antibody atau rapid test antigen. Nanti jika hasilnya positif, maka harus dikonfirmasi dengan si swab PCR itu, karena swab PCR kan sebagai gold standarnya, seperti itu, Mas. Baik, kembali lagi mengenai tentang rapid antibody ini sendiri. Nah, rapid antibody ini kan apakah bisa dilakukan saat manusia atau individu ini belum terpapar, tapi ingin tahu antibody atau kekebalan tubuh imunitasnya itu apakah bisa, Ibu? Atau mungkin harus terkena terlebih dahulu nih virus atau sebagainya gitu. Antibody ya. Kalau rapid test antibody harusnya nih terdeteksi kalau ada si virus itu masuk. Gitu. Jadi virus masuk dulu baru kita terbentuk antibody dalam tubuh gitu. Sama halnya kalau vaksin itu ya. Kalau vaksin itu kan biasanya karena virus yang dilemahkan ya, masukin ke dalam tubuh, maka tubuh akan membentuk suatu antibody. Seperti itu, Mas, kurang lebihnya gitu. Jadi harus adanya masuk virus itu dulu. Bisa bergejala pasiennya atau tidak bergejala, karena kan pasien tidak bergejala juga banyak kan. Pasien-pasien OTG itu tapi ternyata ada virus masuk gitu. Jadi tidak dilihat dari gejalanya sih. Pasien tidak bergejala pun bisa tiba-tiba rapid antibody-nya juga positif ya, bisa seperti itu. Tapi virusnya harus masuk ke dalam tubuh dulu. Baik, berarti bisa disimpulkan secara sederhana bahwa rapid ini sendiri adalah tes untuk mengetahui akurasi secara sederhana ya, secara cepatnya secara gitu. Cepatnya aja, untuk screening awalnya aja, karena memang harus dipastikan juga dengan swab PCR. Iya, dan untuk swab PCR sendiri ini merupakan keaturan resmi ya untuk mengetahui apakah benar terkonfirmasinya individu ini terpapar oleh COVID-19 itu sendiri. Kemudian untuk akurasinya, Ibu ya. Nah, ini yang sangat banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai akurasi atau persentase dari efektivitasnya itu, efikasinya itu bagaimana, kemudian deteksi yang dilakukan itu seperti apa, mungkin Mbak Yevita bisa menjelaskan kepada kita semua. Oke, kalau akurasinya ya, Mas ya, kalau secara persen sih berbeda-beda, kurang spesifik ya kalau dalam persentase. Tapi karena tingkat akurasinya itu kita bisa lihat dari waktu pengambilan, cara pengambilannya benar atau enggak. Terus alat yang digunakan juga berbeda-beda kan, antara satu rapid test dengan rapid test yang lain kan berbeda-beda ya. Jadi jelas tingkat akurasinya berbeda-beda. Ada pedoman COVID yang terbaru itu, kalau rapid antigen itu tingkat spesifisitasnya lebih dari 80% kalau dilakukan pada fase akut.
Jadi antara 1 sampai 7 hari gejala itu dia sebenarnya lebih akurat sebenarnya antigen itu. Tapi setelah fase akut dia akan cenderung ke negatif. Seperti itu kalau rapid antigen. Jadi tingkat akurasinya yang jelas yang paling akurat ya jelas swab PCR. Yang kedua rapid antigen, yang ketiga rapid antibody. Seperti itu. Rapid antibody yang paling rendah akurasinya. Oke. Lalu berbicara mengenai langkah ini, apakah dirasa cukup efektif? Mengingat juga masalah biaya ini. Masyarakat ini juga mengetahui bahwa seperti biaya swab itu mahal, kemudian tes ini lebih murah. Alhasil masyarakat cenderung lebih memilih yang ini, padahal mereka tidak tahu apakah ini efektif untuk mengetahui apakah masyarakat ini terinfeksi atau bagaimana. Mungkin Mbak Yevita bisa menjelaskan kepada kita semua. Oke, kalau dari efektivitas ya, yang jelas pemeriksaan rapid test ataupun swab PCR ini jelas efektif ya Mas ya. Ini berguna untuk menekan penularan dari virus COVID ini. Karena yang kita tahu kan program pemerintah itu ada yang namanya 3T sama 3M ya, yang lebih populer sebenarnya yang 3M itu ya, yang memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Ya. Tapi yang 3M ini kan jarang diketahui ya. Jadi 3T ini kan lebih ke apa yang dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi 3T ini termasuk kan testing, tracing sama treatment. Oke. Jadi yang pertama nih si testing ini benar-benar penting kan, karena kita tahu dari mana pasien itu positif atau enggak kalau nggak diperiksa. Iya, ya diketahui kan? Terlebih dahulu. Diketahui dulu kan. Dari mana kita bisa menekan penularannya kalau nggak kita periksa ini pasien gitu kan. Pasien batuk pilek kan juga nggak mesti terkena COVID kan. Iya. Nanti masa setiap pasien batuk pilek, oh kamu kena COVID kan, juga nggak mungkin gitu kan. Iya, betul. Jadi pasti kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita harus melakukan testing terlebih dahulu. Kalau memang dia positif, pada saat rapid harus dipastikan dengan swab PCR. Kalau sudah memang benar-benar positif kan dia harus dirawat dan harus di tracing yang sudah kontak itu agar penularannya jadi berkurang, jadi menekan penularannya itu sendiri. Jadi pasti efektif, walaupun ya memang harganya cukup mahal, tapi ya memang itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan sekarang kita sudah mulai melakukan vaksin juga ya Mas ya. Jadi kan semoga dengan vaksin ini juga tingkat penularannya juga semakin berkurang, tapi tetap harus dilakukan protokol kesehatannya juga. Walaupun sudah divaksin harus melakukan protokol kesehatan, pokoknya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu harus gitu. Kemudian berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan pada masing-masing tes ini, mungkin Mbak Yevita bisa menjelaskan kepada kita semua gitu. Dari masing-masing tes ini pasti juga ada kelebihan dan ada kekurangannya ya Mas ya. Yeah. Yang pertama dari rapid test antibody. Rapid test antibody ini kelebihannya ya pasti lebih paling murah lah ketimbang tes-tes yang lain ya. Ketimbang tes rapid antigen, rapid test antibody, swab PCR. Yeah. Kemudian paling murah dan waktu pengerjaannya juga cepat. Jadi cuma 10 sampai 30 menit kita sudah tahu hasilnya. Seperti itu. Kemudian dia tidak memerlukan staf ahli yang khusus dalam mengambil sampel. Jadi diambil sampel darah aja dia sudah bisa ketahuan kan. Kemudian tidak memerlukan fasilitas lab yang khusus juga gitu. Tapi kekurangannya dia tidak bisa mendeteksi virus itu secara spesifik. Jadi dia hanya bisa mendeteksi antibodi dalam tubuhnya saja, dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, hasilnya bisa false negatif atau false positif. Yang berbahaya jika dia false negatif, kan? Kalau false negatif, pasien dideteksi di tes rapid test dia negatif, padahal sebenarnya dia positif, kan bahaya. Dia bisa menularkan itu ke orang lain karena dia menganggap dirinya masih negatif, kan gitu kan? Itu yang berbahaya kan. Kemudian kenapa dia bisa false negatif? Karena itu tadi karena setiap orang tingkat antibodinya berbeda-beda. Mungkin pada saat itu tingkat antibodi dengan ini rendah, jadi tidak terdeteksi pada alat tersebut. Kemudian ada pasien-pasien yang mempunyai sistem imun yang menurun, mempunyai penyakit autoimun lah seperti itu, yang antibodi dalam tubuh ini cenderung berkurang. Gitu. Jadi dia tidak bisa dideteksi oleh si rapid antibodi ini sendiri. Kemudian
Yang kedua, rapid antigen. Kalau rapid antigen ini lebih murah lah, kelebihannya lebih murah daripada swab PCR, tapi lebih mahal dari rapid antibody, seperti itu. Waktu pengerjaannya cepat, 10-30 menit, terus tidak memerlukan fasilitas lab yang khusus juga. Tapi kelemahannya dia harus memerlukan pemeriksa yang terampil, karena kan harus mengambil swab hidung dan tenggorok itu kan. Jadi tidak asal kita colok kan, kita harus pelatihan dulu untuk mengambil sampelnya itu. Kemudian hasilnya bisa false negatif, Mas. Jadi false negatif itu dia negatif tapi sebenarnya dia masih positif. Karena apa? Karena antigen itu dia hanya spesifik dites pada saat fase akut. Jadi pada saat fase baru muncul gejala sampai 7 hari gejalanya muncul. Jadi setelah 7 hari itu biasanya cenderung ke negatif kalau rapid antigen. Kemudian kalau swab PCR, kelebihannya ya pasti paling akurat, paling spesifik di antara tes-tes yang lain. Kalau swab PCR, dia mendeteksi virus secara spesifik lah pokoknya ya. Tapi kalau kelemahannya ya paling mahal. Paling mahal itu yang berat biasanya ya. Untuk orang-orang itu paling berat. Paling mahal. Terus waktu pengerjaannya juga agak lama ketimbang rapid test. Kemudian kelemahannya juga kalau misalkan swab PCR ini memerlukan fasilitas lab yang khusus, Mas. Jadi nggak seperti rapid test, jadi harus ada alat-alatnya sendiri dan tenaganya juga harus terampil. Jadi karena harus mengambil swab tenggoroknya itu sendiri, seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengambil sampel dari swab itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yevita atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, baik untuk kita semua, baik untuk saya pribadi, dan untuk kita semua yang lain. Oke, terima kasih. Demikian sudah obsesi pada pagi hari ini dengan tema apa beda rapid test, rapid antibody, rapid antigen, dan swab PCR. Saya Anwaruddin Al-Wafi bersama dengan Mbak Yevita Frederika pamit undur diri. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.